Tren ramai-ramai kabur ke luar negeri jadi cerminan keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Lalu akankah Indonesia akan ditinggalkan oleh warganya yang masuk dalam usia produktif? Apa untung ruginya bagi pemerintah? Saya akan berbincang dengan peneliti dan pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Tajudin Nur Effendi. Halo, selamat malam Prof. Tajudin. Apa kabar, Prof? Selamat malam, Mas. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof ya. Prof, langsung saja nih saya mau nanya, benar nggak Prof, kerja di luar negeri itu lebih baik ketimbang bekerja di dalam negeri? Tengok dulu apa itu, Mas. Dari segi pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya, termasuk kehidupan. Di mana juga, jadi kalau di tempat-tempat tertentu seperti di Jepang kelihatannya relatif lebih bagus. Di Singapura juga kelihatan lebih bagus. Di Australia juga kelihatan lebih bagus ya. Jadi menurut hemat saya, ya situasinya kalau dibandingkan dengan dalam negeri dan upah terutama lebih bagus di luar negeri. Walaupun mungkin masalah sosial ada hal-hal yang mungkin tidak lebih bagus, tapi dari segi upah dan jaminan pekerjaan itu kelihatannya lebih bagus di luar negeri. Karena saya sudah punya pengalaman dulu kuliah di Australia, di Adelaide, saya lihat beberapa kawan yang kerja di luar negeri itu, ya situasi kesejahteraannya lebih bagus. Tapi Prof, setuju nggak kalau misalnya ini adanya tagar kabur aja dulu, jadi masyarakat khususnya warga yang memiliki usia produktif ini ramai-ramai untuk keluar negeri, apalagi melihat kondisi Indonesia yang dikatakan ya tidak baik-baik saja begitu dalam tanda kutip. Saya itu kabur aja dulu, itu sebetulnya kalimatnya belum selesai itu. Kabur aja dulu, kami akan kerja di luar negeri, mencari pengalaman dan mengumpulkan uang, nanti kami kembali lagi ke Indonesia untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Itu yang pertama saya tangkap. Karena kabur aja dulu itu belum selesai kalimat. Yang kedua adalah kabur aja dulu, kami berusaha untuk mencari kerja. Nanti kalau sudah ada tersedia lapangan kerja di Indonesia, kita akan kembali. Itu menurut hemat saya kalimatnya. Itu kan belum selesai, Mas. Kabur aja dulu untuk apa? Iya kan? Tapi seberapa yakin, Prof, bahwa mereka yang bekerja di luar negeri ini akan kembali lagi ke tanah air melihat bahwa ya Indonesia, seperti tadi kami sempat mewawancari salah satu warga negara Indonesia yang mengatakan bahwa dia masih betah di luar negeri untuk mencari pekerjaan di sana dibandingkan di Indonesia. Ya, menurut hemat saya juga saya mendengar beberapa dari kawan katanya nanti kalau sudah dapat dana terkumpul, punya modal, saya kepingin kembali ke Indonesia. Kenapa saya katakan? Ya masalah sosial lebih baik di Indonesia ketimbang di luar negeri katanya. Juga katanya ya masa depan saya kan harusnya itu katanya kan orang Indonesia kepingin itu meninggalnya di dalam negeri bukan di luar negeri gitu, bukan di luar negeri tapi kembali ke Indonesia. Jadi ada niatan katanya ya mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya nanti pulang lagi ke Indonesia mengabdi lagi kepada Indonesia, negara Indonesia. Oke, berarti tetap jiwa nasionalismenya juga tetap tinggi begitu Prof ya. Nah, Prof, ngomong-ngomong soal kerjaan begitu ya, ini ada yang mengatakan nih persyaratan bekerja di dalam negeri itu terlalu lebay, sampai ada kriteria umur, penampilan yang harus menarik dan lain-lain. Sementara di luar negeri ini justru langsung to the point nih, kamu bakalan dapat fasilitas A, B, C, D begitu. Nah, bagaimana respon Prof. Tajudin sendiri? Ini saya baca di di medsos Pak ya, dari Australia itu tidak mengenal umur, batasnya umurnya 50 tahun, pendidikan nggak peduli, tidak berbahasa Inggris, yang penting bisa kerja di pertanian dengan gaji sekian, kan sudah disebutkan di situ, sudah terlihat jelas parannya. Jadi kan menurut hemat saya kalau di dalam negeri kita ya masih sulit untuk mencari itu, jangankan di sektor pertanian ya, di sektor tertentu aja sangat sulit. Oleh karena itu kalau kita buka data statistik, baru Indonesia ini tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu 40%. 60% itu di sektor informal. Artinya sektor informal itu Anda bisa bayangkan mungkin penghasilannya tidak sebaik kalau bekerja di sektor formal. Jadi dapat dikatakan sebagian pekerja kita
terutama mungkin usia muda. Kalau sulit mendapat pekerjaan, mereka itu akan berusaha mencari di pekerjaan sektor informal. Tapi sektor informal ini kan penuh dengan ketidakpastian. Itu yang menyebabkan kemudian ya mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih punya harapan masa depan kan gitu. Tapi menurut Prof sendiri bagaimana dengan kriteria yang memang diminta oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Apakah ini termasuk baik atau justru ini sebenarnya bukan hal penting begitu dengan melihat kriteria yang khusus begitu seperti umur dan lain sebagainya? Ya misalnya ada dulu diumumkan di koran. Maksimum umur apa yang diterima itu umur 29 tahun. Yang pokoknya kalau umur 29 tahun kan berarti membatasi bagi mereka yang Gen Z kan. Iya. Gen Z kan sampai 15-24 tahun. Itulah yang menyebabkan mengapa Gen Z itu yang paling banyak meninggalkan Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk di akal. Itu kan dulu digugat netizen itu. Kenapa 29 tahun? Apa alasannya? Apa asumsinya? Karena mungkin menurut hemat saya, kenapa 29 tahun? Karena dianggap yang 29 tahun ini sudah berpengalaman. Jadi anak yang baru lulus, baru itu belum pengalaman. Jadi banyak perusahaan mencari yang sudah berpengalaman. Ya, tentunya kalau anak yang baru lulus kan belum ada pengalaman, bagaimana mereka bisa masuk pasar kerja kalau syaratnya seperti itu. Nah, berbicara soal Gen Z ini sendiri, Prof, ini kan mereka masuk dalam usia produktif begitu. Sedangkan Indonesia ini kan akan menghadapi, Indonesia sendiri akan menghadapi bonus demografi begitu ya, dengan usia produktif sedang berlangsung. Nah, dengan adanya tagar kabur aja dulu yang artinya bahwa banyak warga negara Indonesia yang memiliki usia produktif ini yang ramai-ramai kabur ke luar negeri, ini bagaimana? Apakah ada dampaknya terhadap Indonesia? Ya jelas ada dampaknya. Dampak pertama menurut hemat saya, kita akan kehilangan tenaga-tenaga yang produktif yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu selalu mengatakan kita adalah negara yang sedang mengalami bonus demografi, maka itu akan dapat kita manfaatkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong katanya mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kalau kejadian yang seperti sekarang ini kan kita jadinya ragu-ragu nih. Apa betul itu nanti kita akan bisa mencapai Indonesia Emas kalau tenaga kerja kita yang sangat produktif, yang katakan sangat dibutuhkan di dalam proses mendorong proses pembangunan, mereka mencari kerja ke luar negeri dan meninggalkan Indonesia. Kalau nanti mereka sudah pulang udah tua ya, mungkin kan produktivitasnya sudah rendah. Ini kan jadi masalah itu nanti di masa depan. Oke. Tapi Prof, terkait dengan hal ini pemerintah juga sempat mewanti-wanti. Tadi kami juga sempat menayangkan informasi soal Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa ada sebanyak 67.000 warga negara Indonesia yang keluar negeri ini ternyata bermasalah terkait dengan keimigrasiannya. Apakah memang betul seperti itu bahwa ternyata mereka ini banyak yang ibaratnya seperti ikut-ikutan saja tanpa memiliki persiapan yang baik begitu, Prof? Ya, situasi itu bisa kita maklumi, Mas, karena mereka sudah susah mencari kerja. Apapun sekarang kemudian ada informasi mereka tangkap, dan kemudian mereka berusaha kalau bisa cepatnya itu. Jadi berusaha untuk mencari jalan yang cepat untuk pergi ke luar negeri. Bayangkan aja kalau dia sudah lulus 3-4 tahun masih belum mendapat kerja, itu beban sosialnya berat sekali, Mas. Betul. Jadi berarti mereka jangankan mungkin itu, mereka juga untuk menyogok saja bersedia itu untuk mempermudah mereka mencari mencari paspor dan sebagainya. Mereka akan lakukan itu. Baik, Prof, terakhir Prof, ini jadi saran Anda kepada pemerintah bagaimana nih supaya Gen Z ini yang mempunyai usia produktif ini tetap mau berada di Indonesia dan juga mengembangkan kreativitasnya, keterampilannya sehingga ya tidak perlu keluar negeri lagi. Ciptakan peluang kerja sebesar-besarnya. Sampai sekarang kan ciptaan peluang kerja kita kan masih sangat terbatas. Kita melihat saja itu. Dan juga kan gini, penawaran cukup tinggi ini sekarang ini. Dari permintaan peluang kerja, tapi penawarannya rendah. Banyak sekali anak-anak muda kita hampir setiap tahun kan kita menghasilkan 2,5 juta
pencari kerja baru. Tapi berapa yang dapat peluang kerja yang didapat ciptakan pemerintah sampai sekarang? Kan itu yang menyebabkan angka pengangguran kita kan masih tinggi. Kira-kira 7,2. Nah, dengan adanya mereka ini kabur dulu, itu kan menyumbang juga kepada penurunan angka pengangguran yang menurut hemat saya itu dari sumber masalah sosial yang kita hadapi belakangan ini. Baik. Ya, jadi bagaimana caranya? Peluang kerja itu tanggung jawab pemerintah, bagaimana caranya. Dulu katanya akan dibuat semacam undang-undang cipta kerja agar masuk investasi ke Indonesia. Sampai sekarang nggak terdengar. Ternyata investasi katanya yang banyak sekian masuk itu ternyata ngomong kosong. Kalau investasi banyak masuk tentunya kan pemuda kita kan gampang sekali cari kerja. Tapi ternyata itu malah justru sekarang muncul itu tadi kabur aja dulu. Prof, saya ada yang lupa nih Prof, sedikit saja terkait dengan saran Anda nih kepada mungkin para Gen Z atau siapapun begitu yang ingin keluar negeri. Apakah ada saran Prof untuk mereka terutama supaya tidak bermasalah di kemudian hari? Ya, saya pikir harus melalui proses yang legal, formal. Jangan jalan-jalan pintas. Karena apa? Ya, dalam situasi permintaan pasar kerja banyak, peluang kerja banyak, ini terbatas, itu biasanya dimanfaatkan. Itu kita sering terdengar tertipu calo pencari kerja dan sebagainya itu. Maka saran saya, Anda boleh saja mencari kerja di luar negeri, tetapi laluilah cara-cara yang formal. Jangan yang ilegal, karena ilegal itu nanti akan bermasalah di luar negeri, itu juga akan merugikan Anda di masa depan. Baik, luar biasa sekali. Ada tambahan lagi, Prof? Ya, saya pikir ini bukan hal yang negatif pandangan saya. Kabur ke luar negeri itu ada tujuan bahwa mereka untuk, Anda bisa bayangkan kalau dia lulus S1, 3-4 tahun dia tidak mendapatkan kerja, itu beban sosialnya kan cukup tinggi bagi keluarga, bagi masyarakat biasanya. Capek-capek mengeluarkan ratusan juta jadi penganggur gitu kan. Jadi beban seperti ini menurut saya salah satu jawabnya ya kabur aja dulu. Nanti kalau sudah kaya pulang ke negara, kita bisa membangun negara lagi. Dan ingat Mas, India itu bisa maju karena dulu tahun 80-an banyak sekali pemuda India itu yang pergi ke luar negeri. Mencari ilmu dan juga bekerja di luar negeri. Tujuannya dulu itu negara-negara maju seperti Amerika. Dan kemudian mereka pulang bisa membangun negaranya. Sekarang boleh dikatakan maju, relatif maju. Dalam IT dan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bekerja di dunia internasional. Itu sangat kita perlukan untuk masa depan. Katanya untuk menuju Indonesia emas, kita perlu pengalaman-pengalaman itu dalam negeri. Jadi ada peluang juga nanti kalau anak-anak ini sudah pulang, mengabdi ke dalam negeri, membawa pengalaman-pengalaman yang cukup baik untuk membantu proses pembangunan di Indonesia. Dan itu juga banyak terjadi di beberapa negara. Jadi brain drain yang dikatakan orang itu tidak seluruhnya negatif. Ada banyak positifnya. Oke. Baik, Prof. Tajudin Nur Effendi, peneliti dan pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mas. Sehat-sehat. Salam sehat.